Ya, sedianya ada banyak saksi yang didatangkan hari ini, tapi saksi ahli digital forensik yang menganalisis dan banyak ditanya soal perihal CCTV. Ini menarik untuk kita bahas ketika ada momen yang menjadi fokus kuasa hukum Sambo adalah ketika Sambo tidak menggunakan sarung tangan pada pukul 17:10 waktu Indonesia Barat, pemirsa, sesaat sebelum Joshua ditembak. Ini berbeda dengan keterangan Eliezer, bahkan berbeda dalam isi surat dakwaan JPU yang menyebutkan Sambo menembak menggunakan sarung tangan. Versi siapa yang benar? Yang mana lebih berat? Keterangan ahli, saksi, ataupun juga bukti CCTV? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ahli psikologi forensik kita, Bang Reza Indragiri, Mas Reza Indragiri sudah hadir bersama saya di studio TV One. Selamat malam, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga telah tersambung dengan kuasa hukum keluarga Joshua, Mas Mansur Febrian, dan pakar IT kita, Abah Abimanyu. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Caca. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya mungkin saya ingin bertanya kepada Abah terlebih dahulu. Abah, yang jadi perdebatan adalah polemik CCTV yang hari ini kita tayangkan, kita bersama-sama melihat. Dan kuasa hukum Sambo begitu fokus pada titik 17:10, 17:10 ya, lewat 10 menit. Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Tidak terlihat dalam CCTV di detik tersebut, apakah kita bisa mengeneralisasi memang Sambo tidak menggunakan sarung tangan ketika Joshua ditembak? Bagaimana Abah analisisnya? Kita melihat satu kejadian itu bukan berdasarkan terhadap apa yang digunakan, tetapi kita selalu merunut kepada rentang waktu. Ya, berkali saya sharing ke masyarakat semuanya, mungkin masyarakat bosan selama penjelasan saya, tetapi semakin tahu bahwa yang namanya rentang, rangkai, runtut, semuanya itu ternyata memang masuk akal dan kemudian terbukti analisa seperti ini selalu berhasil dan kemudian bisa mengungkapkan segala kasus. Ingat saya bilang, rentang, reka, rangkai, runut. Ya, jadi kalau kita tahu rentang kejadiannya itu dari awal kemudian sampai terjadinya tembakan tanggal sekian, jam sekian, kemudian kembali ada yang pulang ke rumah. Itu bisa direka, kemudian kejadian apa saja, jam berapa, butuh waktu berapa lama, dia dari titik A ke titik B butuh berapa lama, dia melakukan tindakan sesuatu butuh berapa lama terjadinya pembicaraan, dan kemudian setelah kejadian bisa dilihat lagi apa hubungan antara CCTV dengan CCTV yang lainnya. Jadi kalau kita sekarang melihat misalnya, baik beberapa pihak lebih mengarahkan kepada bahwa Sambo pada saat itu kejadian tersebut ya, jadi yang lebih diungkapkan adalah perbedaan pendapat antara menggunakan sarung tangan atau tidak gitu loh. Nah, saya simpelkan sekarang kepada pihak-pihak yang menganggap bahwa itu penting. Pertanyaannya simpel, penembakannya terjadinya di jalanan, di taman, apa di dalam rumah? Oke. Nah, kalau kita ngomong sekarang di dalam rumah dan kemudian pembuktian yang menjadi andalan adalah pada saat di luar. Ya, di luar itu tidak menggunakan sarung tangan. What is the relation? Apa hubungannya? Yeah. Sama sekali nggak ada hubungannya di sini. Kenapa? Karena saat di luar mungkin belum menggunakan sarung tangan. Ya, tetapi kemudian saat di dalam mengenakan sarung tangan. Nah, antara dari sejak mulai kelihatan di luar waktu saat di jalanan, kemudian sampai terjadi diskusi, sampai akhirnya terjadi penembakan misalnya, diukur waktu juga sampai ke mobilnya itu pulang, dari sana kita bisa ikuti waktu berapa lama yang dibutuhkan untuk semua skenario tersebut. Berapa lama sih seorang polisi mengenakan sarung tangan, gitu ya, bukan sesuatu hal yang aneh, gitu kita bisa kenakan dalam rentang waktu 1,2, mungkin ada 1 atau 2 menit gitu, misalnya selama-lamanya. Itu kemudian kenapa menjadi andalan? Itu kan hal yang aneh. Ya, harusnya lebih baik, lebih diandalkan adalah benar-benar dari suatu kesaksian. Kenapa saya bilang suatu kesaksian? CCTV yang di dalam TKP itu belum diungkapkan. Padahal harusnya ada, dan saya yakin ada. Bicara di jalanan aja ada. Di jalanan semua orang jenderal bintang 2, ya di jalanan aja dipasang itu yang nggak penting, hanya di jalan itu ada. Apa iya di dalam rumahnya nggak ada? Gitu. Ya kan, nah kemudian kalau di dalam rumah ada, tinggal sekarang dia dilihat runutan TKP-nya, kejadiannya, kemudian apa yang diterima sama digital forensik yang bersangkutan.
kita dengarkan bahwa digital forensik hanya mendapatkan suatu flash disk, ya. Kalau dia bilang mendapatkan flash disk itu nggak salah, karena yang dia dapat kalau output dari DVR itu keluarannya memang flash disk bukan CD. Kalau bukan hard disk. Kalau hard disk itu nggak bisa dibaca sama PC, tetapi kalau flash disk itu keluarannya outputnya bisa diolah oleh digital forensik. Tetapi sekarang penyidik apakah benar sudah memberikan rentang waktu yang cukup luas di dalam flash disk tersebut, atau mendikte digital forensik ini hanya untuk menganalisa suatu momen-momen tersebut. Rentang waktu yang ada selebar ini, kemudian kalau hanya diberikannya hanya sebagian, rentang waktu anggaplah sebenarnya 1 jam, tetapi kemudian yang diberikan kepada digital forensik hanya 5 menit, seorang digital forensik tidak bisa protes untuk meminta yang lebih banyak, ya kan? Padahal pembuktiannya ada di menit mungkin yang tidak ada diungkapkan di dalam flash disk yang diberikan ke digital forensik. Nah, ini yang harusnya dipikirkan dan kemudian ini yang harusnya bisa diungkapkan. Kalau ini diungkapkan, bisa ketahuan benar-benar gitu loh secara periode waktunya, kemudian betulkah yang bersangkutan pakai sarung tangan atau tidak. Oke. Gitu. Iya, Abang, ini menarik. Sekarang saya ke Mas Reza terlebih dahulu sebelum saya ke Mas Febri. Ketika dijawab oleh ahli digital forensik memang tidak menggunakan sarung tangan di CCTV, langsung riuh kuasa hukum Sambo. Seakan-akan yes, mereka punya alasan kuat bahwa memang Sambo tidak pakai sarung tangan. Sebenarnya kalau dalam ilmu psikolog forensik, butuh berapa lama sih seorang itu menggunakan sarung tangan? Apakah memang mungkin dari berapa meter itu bisa langsung pakai sarung tangan? Tidak perlu harus terlihat ketika di luar dan juga di rumah saguling ataupun juga Duren 3, bagaimana? Kalau pertanyaan berapa lama menggunakan sarung tangan untuk sebuah aksi pembunuhan berencana, saya tidak bisa jawab itu. Tapi kalau misalnya dibandingkan, berarti kita harus percaya yang mana ini? Mana yang lebih bisa diandalkan? Betul. Keterangan dari terdakwa yaitu Richard Eliezer dan mungkin sekian banyak saksi lainnya yang mengatakan bahwa FS menggunakan sarung tangan, atau kita lebih percaya pada rekaman CCTV? Harus saya katakan, barang yang paling, saya berulang kali katakan nih, barang yang paling merusak proses pengungkapan kebenaran, barang yang paling mempersulit proses penegakan hukum, barang yang paling memperumit proses persidangan adalah keterangan manusia. Keterangan yang mengandalkan daya ingat manusia. Kenapa? Karena daya ingat manusia berdasarkan penelitian disimpulkan rentan mengalami fragmentasi dan rentan mengalami distorsi. Alhasil, per detik ini bisa saya katakan, kalau dibandingkan antara keterangan saksi dengan rekaman CCTV, jelas saya konsekuen harus katakan rekaman CCTV harus bisa kita percaya. Asalkan rekaman CCTV itu utuh dan sungguh-sungguh lengkap, akurat. Hal-hal teknis terkait dengan kualitas rekaman CCTV, Abah yang bisa menjawabnya. Tapi secara umum, kalau harus dibandingkan antara sekali lagi keterangan dengan rekaman CCTV, berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya punya, saya tentu saja akan lebih mengandalkan rekaman CCTV. Oke, baik. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Mas Febri bahwa ini bagaimana nih dalam persidangan hari ini seakan-akan kuat posisi Sambo. Bahkan Sambo juga mengatakan dari CCTV saya tidak menggunakan sarung tangan. Yang mulia hakim boleh mempertimbangkan ini agar lebih objektif. Ini kan menjadi hal yang sangat meringankan untuk Sambo. Sesaat lagi Mas Febri akan menanggapinya usai jeda berikut.